Untuk kamu bisa meraih goal kamu, lupakan goal kamu. Open mind and action. Bahasan kita kali ini mungkin nggak dari kepala saya, tetapi lebih ke jawab komentar teman di TikTok ya. Ya, aku nggak menyebut mereka follower. Aku pengen nyebut kalian semuanya temen aku. Ada orang yang nanya usia 24 tahun tapi masih overthinking sama dirinya sendiri. Gimana? Yuk kita bahas di video ini. Masih soal overthinking. Sebenarnya overthinking itu gampang aja. Teorinya gampang. Kapan kamu bisa nggak overthinking atau kapan kamu bisa lepas dari overthinking? Ya sebenarnya bergantung kemampuanmu membedakan yang mana yang ada di dalam lingkar kuasamu dan yang di luar lingkar kuasamu gitu ya. Kalau kamu bisa bedain itu, kamu bisa tuh membedakan mana yang perlu dipikirin dan yang mana yang nggak perlu dipikirin. Yang ada di dalam kekuasaanmu, itulah yang kamu perlu pikirin baik-baik. Kenapa? Karena memang kamu bisa kuasai itu dan kamu bisa kontrol itu. Nah, yang nggak ada di dalam lingkaran kuasamu, kayak nyinyiran orang, omongan orang, masa depan, masa lalu, sesuatu yang udah terjadi, sesuatu yang belum terjadi, itu kan di luar batas kemampuan kita. Ya udah nggak usah terlalu dipikirin terlalu dalam, cukup diantisipasi aja sewajarnya. Gimana caranya biar kalau terjadi hal buruk nggak ya sesuatu yang buruk itu kita masih bisa terima gitu ya. Nah, buat kamu yang masih sering mikirin gimana nanti. Jadi akhirnya overthinking, nggak jalan-jalan, apapun yang kamu pengen lakukan jadinya malah nggak bisa jalan, akhirnya malah nggak terlaksana. Nah, biasanya ini kan karena kita terlalu mikirin masa depan. Sebenarnya tinggal di manage aja resiko itu, nggak bisa dihindari resiko itu. Semua tindakan kita tuh ada konsekuensinya. Kayak kita mau renang, nggak mungkin nggak basah gitu ya. Kayak kita mau tinju, nggak mungkin deh nggak ketonjok. Ya udah, antisipasi dengan apa? Dengan berlatih, dengan belajar. Setelah itu diminimalisir. Misal kita takut kehilangan uang 100 juta untuk memulai bisnis. Karena apa? Karena kita uangnya tinggal cuma 100 juta. Ya jangan gunakan 100 juta itu untuk langsung bisnis. Ya dibagi 2, kayak dibagi 10 bahkan. Ya udah, berarti 100 juta bagi 10, punya 10 juta. Nah, setelah itu pikirin 10 juta bisa buat bisnis apa ya? Nah, sehingga kalau kamu gagal dalam bisnis yang 10 juta tadi, masih ada 90 juta. Nah, kayak gitu misal teman-teman, mengantisipasinya. Contohnya apa yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol? Contohnya adalah omongan orang nggak bisa kita kontrol. Otak-otak dia, mulut-mulut dia, nggak bisa kita kontrol. So, kalau kita terlalu mikirin hal itu, udah pasti overthinking, udah pasti malah insecure dan sebagainya, macam-macam lah. Nah, yang bisa kita kontrol adalah apa? Ya, yang sepenuhnya dalam kontrol kita adalah kita mau respon apa itu omongan. Nah, kalau kita bisa respon itu dengan apa yang kita pilih dengan waras gitu ya, dengan otak dingin, ya insya Allah kita nggak terlalu mikirin itu dan akhirnya kita nggak insecure, kita nggak overthinking. Dan ada juga yang bilang, tapi kadang kan refleks, gak bisa kontrol itu gitu. Ya gimana kalau kamu ngerasa gak bisa kontrol respon kamu buat nanggepin omongan orang, berarti kamu dikontrol sama omongan orang. So, saran saya, belajarlah kontrol diri. Caranya gimana? Salah satunya adalah jeda dulu, tarik napas. Harusnya aku berbuat apa? Mikir dulu, ngomong ke otakmu, self talk. Aku harus ngapain ya? Nah, biasanya sih jawabannya lebih clear, lebih bagus daripada kalau kamu reaktif. Apalagi contohnya sesuatu yang bisa kita kontrol dan yang gak bisa kita kontrol, yang biasanya bikin kita overthinking. Yang bikin kita overthinking tuh biasanya kita terlalu musingin, takut gagal dan sangat ingin sukses. Padahal sukses sama gagal itu gak bisa kita kontrol. So, gak usah terlalu pikirin itu. Kenapa? Karena yang kita bisa kontrol adalah sesuatu yang kita bisa lakukan hari ini untuk memperbesar potensi sukses dan meminimalisir resiko gagal. Udah itu aja, fokus sama itu aja. Fokus sama tindakanmu hari ini juga. Jangan sama hasilnya doang. Untuk kamu bisa meraih goal kamu, lupakan goal kamu. Serius, gini penjelasannya. Hal-hal yang bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kontrol. Sebenarnya kemampuan
mengetahui yang mana yang bisa kita kontrol dan yang mana yang nggak bisa kita kontrol ini berguna untuk banyak sekali aspek kehidupan teman-teman. Salah satunya bisnis. Contoh nih, kalau kalian bisnis, biasanya kalian kan fokus sama pembeli ya. Gimana caranya banyak pembeli? Nah, ini tuh sulit kita kontrol. Kenapa? Karena sebabnya yang bisa kita kontrol sebenarnya. Ini pun sebenarnya tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Hanya bisa kita pengaruhi sebenarnya. Yang bisa kita kontrol adalah tindakan apa yang membuat prospek itu jumlahnya banyak. Contohnya ngiklan, promosi, marketing segala macam, belajar sosial media, belajar copywriting dan sebagainya. Terus persentase closing itu adalah dari jumlah prospek yang ada itu berapa sih yang jadi pembeli beneran. Nah, itu namanya persentase closing. Nah, di sini juga sebenarnya nggak bisa kita kontrol sepenuhnya, tapi setidaknya kita bisa pengaruhi dengan apa? Dengan cara mengontrol tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Contohnya untuk bisa meningkatkan closing, kita bikin ada promo diskon, beli sekarang gratis ongkir dan sebagainya. Itu biar orang banyak closing. Nah, intinya jangan fokus sama ini pembeli. Karena yang penting itu atasnya, sebabnya. Ke bawahnya lagi, kita kadang pusing dengan yang namanya omset. Padahal omset itu adalah hasil kali antara jumlah pembeli dikali nominal transfer dia, nominal transaksi dia, dan jumlah pembelian berulang yang dia lakukan dalam periode tertentu, misal per bulan, per tahun, atau per berapapun gitu ya. Nah, yang bisa kita kontrol kan nominal transaksinya. Gimana caranya? Ya kita bisa ngontrol strategi-strategi kita. Gimana sih kita pakai bundling, beli 2 gratis 1 kah? Beli 3 dapat bonus ini kah? Dan sebagainya. Terus misal untuk pembelian berulang, kita bisa menciptakan sebuah program. Beli 10 yang 11 gratis, kayak tukang-tukang martabak tuh kan memaksa kita untuk beli lebih dari sekali. Akhirnya omset baru naik. Kalau kalian terlalu pusing sama omset, akhirnya omset gak naik-naik karena kalian lupa untuk memikirkan apa yang perlu kalian pikirkan. Jadi jangan terlalu mikirin akibat teman-teman, pikirkanlah sebabnya. Terus kita juga kadang pusing tentang profit, padahal profit itu gimana caranya? Padahal profit itu adalah hasil kali antara omset dikali persen margin profit yang kalian bisa ambil. So gimana caranya biar profitnya naik? Ya jangan pusing, aduh profit naik gimana ya. Enggak gitu, tapi ya fokus aja sama gimana sih caranya naikin profit margin. Nah, salah satunya adalah meningkatkan harga dan menurunkan segala biaya-biaya sehingga profit marginnya naik. Gitu teman-teman. Jadi jangan fokus sama profit, omset, dan pembeli, tapi fokuslah dengan memperbanyak jumlah prospek, memperbanyak persentase closing, memperbanyak nominal transaksi, memperbanyak pembelian berulang, dan memperbesar profit margin. Open mind and action.